Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 dan pada video kali ini kami akan membawakan materi contoh operasionalisasi dan perawatan perangkat lunak. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Ada saya sendiri dengan ekronim 82, Nabil Harisma dengan ekronim 086, Nabila Zahrani dengan ekronim 090, Saifullah Aksa dengan ekronim 17, Nurhaliza Alawiesa dengan ekronim 08. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti materi, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu metode operasionalisasi. Jadi metode operasionalisasi ini berkaitan dengan konsep abstrak atau variabel penelitian yang diubah menjadi indikator yang dapat diukur atau diamati. Misalnya kita ambil contoh kecil yaitu sebuah penelitian tentang tingkat kepuasan pelanggan. Nah, jadi tingkat kepuasan pelanggan ini masih menjadi sebuah konsep abstrak atau variabel yang tidak dapat diukur. Maka metode operasionalisasi akan mengamati dan menjelaskan bagaimana tingkat kepuasan pelanggan tersebut dapat diukur. Next. Contoh metode operasionalisasi perangkat lunak dalam konteks perusahaan Amazon. Variabel penelitian efisiensi proses pengiriman pesanan pelanggan. Metode operasionalisasinya memiliki tiga, yaitu pertama, pengukuran waktu pengiriman. Untuk mengukur efisiensi dalam pengiriman pesanan, Amazon dapat mengukur waktu yang diperlukan untuk mengirim pesanan dari saat pelanggan menyelesaikan pembelian hingga saat pesanan diterima. Waktu ini bisa diukur dalam jam, hari, atau bahkan dalam hitungan jam. Yang kedua, pengukuran akurasi stok. Efisiensi dalam pengiriman juga dapat diukur dengan melihat akurasi stok produk yang ditampilkan di situs web Amazon. Hal ini dapat diukur dengan membandingkan jumlah stok aktual dengan jumlah yang ditampilkan kepada pelanggan. Ketidakcocokan yang signifikan dapat menunjukkan masalah efisiensi dalam manajemen stok. Yang ketiga, pengukuran penggunaan teknologi otomatisasi. Amazon dapat mengukur sejauh mana teknologi otomatisasi digunakan dalam proses pengiriman, seperti penggunaan robot di pusat distribusi. Ini dapat diukur dalam jumlah pesanan yang diproses oleh robot atau tingkat otomatisasi dalam pusat distribusi. Next. Selanjutnya, terdapat variabel penelitian kualitas layanan pelanggan, yang dimana terdapat tiga metode operasionalisasi. Yang pertama, survei kepuasan pelanggan. Amazon dapat menggunakan survei pelanggan dengan pertanyaan terkait kualitas layanan, seperti sejauh mana Anda puas dengan pelayanan pelanggan Anda. Yang kedua, pengukuran waktu tanggapan layanan pelanggan. Kualitas layanan pelanggan dapat diukur dengan mengukur berapa lama waktu yang diperlukan oleh layanan pelanggan Amazon untuk merespon permintaan atau keluhan pelanggan. Waktu yang lebih cepat dapat dianggap sebagai indikator kualitas yang lebih baik. Yang ketiga, Amazon dapat menganalisis percakapan pelanggan dengan layanan pelanggan untuk mengidentifikasi pola masalah dan solusi. Misalnya, jumlah permintaan pengembalian barang atau masalah pengiriman tertentu dapat digunakan sebagai indikator kualitas layanan. Next. Variabel penelitian selanjutnya yaitu kinerja platform e-commerce. Metode operasionalisasi yang pertama itu pengukuran waktu loading halaman. Kinerja platform e-commerce dapat diukur dengan mengukur waktu yang diperlukan untuk memuat halaman situs web Amazon. Waktu loading yang lebih cepat cenderung mengindikasikan kinerja yang lebih baik. Yang kedua, pengukuran kestabilan platform. Amazon dapat memantau uptime situs web mereka sebagai indikator kinerja. Kestabilan platform dapat diukur dengan presentase waktu ketika situs web tersedia bagi pengguna. Yang ketiga itu pengukuran konversi penjualan. Kinerja platform juga dapat diukur dengan mengamati konversi penjualan, yaitu perbandingan antara jumlah kunjungan ke situs web dan jumlah transaksi penjualan yang selesai. Tingkat konversi yang lebih tinggi mengindikasikan kinerja yang lebih baik. Next. Contoh masalah pada perangkat lunak dan perawatan yang dilakukan. Contoh masalah bug pada situs web. Corrective maintenance. Alasannya yaitu corrective maintenance digunakan untuk memperbaiki masalah yang telah teridentifikasi. Dalam kasus ini, Amazon mungkin telah mendeteksi bug atau kesalahan pada situs web yang mereka mengaruhi pengalaman pengguna. Corrective maintenance diperlukan untuk memperbaiki kesalahan ini dan memastikan bahwa situs web berfungsi dengan baik dan pengguna ini mengalami masalah saat berbelanja. Next. Contoh masalah perubahan dalam kebijakan pengiriman jenis perawatan. Alasan perawatan
Adaptive maintenance digunakan untuk mengadaptasi perangkat lunak terhadap perubahan dalam lingkungan eksternal, seperti perubahan dalam aturan atau kebijakan. Ketika aturan pengiriman berubah, Amazon perlu mengadaptasi perangkat lunak mereka untuk memenuhi aturan baru. Ini dilakukan agar mereka tetap sesuai dengan regulasi dan memastikan kualitas layanan tetap terjaga. Next. Jadi masalah keamanan perangkat lunak. Alasan perawatan preventif maintenance digunakan untuk mencegah masalah atau kerusakan potensial di masa depan. Amazon secara berskala melakukan perbaruan keamanan perangkat lunak untuk melindungi data pelanggan dan mencegah pelanggan keamanan. Tindakan ini diambil untuk mencegah masalah keamanan yang mungkin timbul jika perangkat lunak tidak diperbarui secara berskala. Next. Contoh masalah peningkatan interaksi pengguna. Alasan perawatan yaitu preventive maintenance digunakan untuk meningkatkan atau menyempurnakan fitur-fitur perangkat lunak yang sudah ada. Amazon mungkin ingin meningkatkan pengalaman pengguna dengan menambahkan fitur-fitur baru, rekomendasi produk yang lebih baik, atau fitur perbandingan produk yang lebih canggih. Ini dilakukan untuk menjaga daya tarik pelanggan dan memperbaiki pengalaman mereka saat berbelanja. Next. Kesimpulannya adalah metode operasionalisasi berfungsi untuk membantu mengubah suatu variabel abstrak menjadi indikator konkret yang dapat diukur dan diamati dengan tujuan mengukur dan memantau kinerja perusahaan dalam berbagai aspek operasional. Perawatan atau pemeliharaan perangkat lunak terdiri dari beberapa jenis dan dilakukan tergantung tujuan dan masalah yang dihadapi. Beberapa jenis perawatan atau pemeliharaan perangkat lunak adalah corrective maintenance, adaptive maintenance, preventive maintenance, dan preventive maintenance. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.